Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kepada segenap hadirin wa hadirat rahimakumullah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan diri saya dan segenap jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah untuk yang kesekian kalinya, yaitu jagalah persatuan dan kesatuan serta persaudaraan umat Islam, karena kita semua bersaudara. Jangan sekali-kali mau untuk dipecah belah. Allah mengamanatkan dengan tegas dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian kepada agama Allah, itu kepada tali Allah, hukum Allah, aturan Allah, dan jangan sekali-kali kamu berpecah belah. Dan Allah juga mengingatkan dalam ayat yang lain, faqala ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Dalam hadis yang lain, Nabi dengan tegas menyatakan al-muslimu akhul muslim, bahwa orang Islam itu saudaranya orang Islam. Jadi baik ayat Al-Quran maupun hadis Nabi menegaskan bahwa orang yang beriman, kaum muslimin, mereka semua adalah bersaudara. Di hadis yang lain Nabi menyatakan, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang beriman yang satu dengan orang yang beriman lain itu bagaikan bangunan yang tiang-tiangnya, sendi-sendinya semuanya saling menopang satu dengan lainnya. Nah, ini sengaja saya ingatkan karena sampai hari ini di tengah-tengah kita masih saja terjadi sesama umat Islam saling hujat, saling menyesatkan, dan saling mengkafirkan. Bahkan ironisnya, yang sesat dianggap perbedaan biasa, yang perbedaan biasa dianggap sesat. Nah, ini tebulak terbalik. Nah, ini kalau dibiarkan akan menjadi bibit permusuhan dan perpecahan. Jadi jangan mimpi kita bisa bersaudara kalau kita satu sama lainnya saling mengkafirkan. Jangan mimpi kita bersaudara kalau kita satu sama lainnya saling menyesatkan. Mustahil kita bisa bersaudara kalau antara kita satu dengan yang lainnya saling menghujat, saling menyesatkan, saling mengkafirkan. Ini musibah buat umat Islam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu saya sangat prihatin. Terbit sebuah buku dengan judul Mulia dengan Manhaj Salaf. Judulnya bagus betul. Diterbitkan oleh Pustaka At-Taqwa. Yang menulis Yazid bin Abdul Qadir. Kenapa saya prihatin dengan kehadiran buku ini? Kalau kita buka pada bab yang ke-13, yaitu bab yang terakhir, di sini penulis menyebutkan firqah-firqah sesat dan menyesatkan. Yang nomor 8 disebut Asy'ariyah. Yang nomor 9 disebut Maturidiyah. Kemudian yang nomor 14
Atau yang nomor 13 Sufiyah, ahli tasawuf. Yang nomor 14 Jamaat Tabligh. Yang nomor 15 Ikhwanul Muslimin. Yang nomor 17 Hizbut Tahrir. Dan nomor 27-nya Jaringan Islam Liberal. Jadi Asy'ariyah, Maturidiyah, ini yang merupakan representatif mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah, dimasukkan dalam satu kelompok dengan kalangan liberal yang notabene sesat menyesatkan. Bahkan dengan mudahnya dia katakan Jamaat Tabligh dan Ikhwanul Muslimin juga masuk firqah sesat. Apa yang semacam ini tidak memecah belah umat. Jadi kalau penulis ini ingin menyebarluaskan pahamnya, silakan, itu urusan dia. Kalau dia meyakini akidah yang dipercayainya merupakan akidah yang benar, itu urusan dia. Kalau dia merasa pendapatnya adalah pendapat yang paling benar, itu urusan dia. Tapi kalau dia mengkafirkan kelompok-kelompok umat Islam dari saudara-saudara kaum musliminnya, dia tidak punya hak. Nah, ini buku-buku semacam ini yang mecah belah umat, saudara. Kalau pengarang ini merasa Wahabi adalah ajaran yang paling benar, silakan. Dia menamakan dirinya pengikut Salafi, atau di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Wahabi. Kalau dia merasa Salafi, Wahabi itu paling benar, hak dia. Kalau dia merasa paling suci, hak dia. Kalau dia merasa paling lurus, hak dia. Tapi dia tidak punya hak untuk sesat menyesatkan, kafir mengkafirkan sesama umat Islam. Apalagi umat Islam dari kalangan Asy'ari dan Maturidi yang sudah 1200 tahun lebih secara representatif mewakili Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wahabi baru lahir kemarin, terus ingin mengkafirkan Asy'ari. Memang selama ini 1000 tahun yang disebut Ahlus Sunnah itu siapa? 1000 tahun lebih yang disebut Ahlus Sunnah itu adalah Asy'ari dan Maturidi. Wahabi nggak masuk daftar. Baru muncul belakangan, sudah ingin sesat menyesatkan umat Islam yang tidak sepakat dengan mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda perlu ketahui, kalau kelompok Wahabi merasa akidah yang diajarkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal yang terbaik, itu hak mereka. Tapi mereka harus tahu bahwa ulama-ulama dari mazhab Syafi'i dan Maliki, mayoritas mereka mengikuti akidah Asy'ariyah. Dan ulama-ulama dari mazhab Hanafi, mayoritas mereka mengikuti akidah Maturidiyah. Jadi kalau mereka mengkafirkan atau menyesatkan Asy'ariyah dan Maturidiyah, berarti ulama-ulama yang jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan orang semenjak mazhab itu lahir, saudara, sampai saat ini, berarti ulama-ulama mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, semuanya sesat, kafir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak boleh begitu. Kita ingin berikan nasihat kepada penulis buku ini, atau yang menerbitkannya, atau yang mendukung daripada penyebar luasannya. Ittaqullah, takutlah kepada Allah. Jangan sembarangan mengkafirkan saudara-saudaramu. Enggak boleh kita sembarangan mengkafirkan ahlul qiblah. Enggak boleh, saudara. Kita hanya boleh mengkafirkan yang sudah nyata-nyata kafir, saudara. Ahmadiyah nyata kafir, kafirkan. Liberal
dengan penghinaannya kepada Allah dan Rasulnya, penghinaan kepada agama, mereka kafir, kafirkan. Tapi kalau min ahlil kiblah, tidak boleh saling mengkafirkan. Nah, karena itu pada kesempatan ini mari saya bacakan satu bagian penting dari kitab Mafahim Yajib an Tusahha yang dikarang oleh guru kami tercinta almarhum wal maghfurulah Al-Habibul Mahbub As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa ardah. Di dalam bukunya di halaman 119 beliau berikan judul Haqiqatul Asy'ariyah, hakikat madhab Asy'ari, saudara. Beliau katakan di sini, yajhalu katsirun min abna'il muslimin madhab al-Asy'ariyah. Banyak anak-anak kaum muslimin yang tidak mengetahui atau mengenal madhab al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah itu jamak daripada Asy'ari. Wala ya'rifuna man humul Asy'ariyah. Mereka juga enggak tahu siapa itu sebetulnya Asy'ariyah. Wala tariqatahum. Mereka enggak paham bagaimana tariqahnya Asy'ariyah fi amril aqidah, di dalam urusan akidah. Wala yatawarra'ul ba'd an yansubahum ila dhalal. Sehingga banyak di antara mereka yang tidak hati-hati menisbahkan Asy'ari itu kepada kesesatan. Aw yarmikum bil muruk min ad-din wal ilhad fi sifatillah. Atau mereka melontarkan fitnah bahwa Asy'ari itu sudah merusak agama. Asy'ari itu sudah termasuk golongan ilhad fi sifatillah. Orang-orang yang menolak eksistensi sifat Allah, orang-orang ateis dan lain sebagainya. Kemudian qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa arda, wa hadzal jahlu bi madhhabil asy'ariyah sababu tamassuki wahdati ahli sunnah wa tashtiti shamlihim hatta ghada ba'dul jahalah yaj'al al-asy'ariyah dimna tawaifi ahli dhalal. Dikatakan kebodohan ini, ketidaktahuan ini tentang madhab Asy'ariyah ini merupakan sebab pecahnya persatuan Ahlus Sunnah dan rusaknya daripada kesatuan serta kekuatan mereka, sehingga ada sebagian daripada orang-orang yang tidak tahu itu memasukkan Asy'ariyah atau Asy'ari termasuk daripada kelompok ahlud dhalal, kelompok sesat, menyesatkan. Walastu adri kaifa yukirna baina ahli iman wa ahlud dhalal. Dan saya tidak paham, kata Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, bagaimana sebetulnya cara mereka membedakan, membandingkan antara ahlul iman dengan ahlud dhalal. Metodologi apa yang mereka pakai sehingga mereka begitu mudah untuk mengkafirkan Asy'ari, Maturidi dan yang sejenisnya? Metodologi perbandingan apa yang mereka pakai untuk membedakan antara iman dengan dhalal, antara iman dengan kesesatan? Wa kaifa yusawi baina ahli sunnah wa baina gulatil mu'tazilah awil jahmiyah. Lalu bagaimana bisa mereka mempersamakan antara ahli sunnah dengan kelompok gulat dari kalangan Mu'tazilah maupun Jahmiyah? Jadi saya tidak paham metodologi apa yang mereka pakai sehingga mereka seenaknya menyesatkan Asy'ari. Nah, kemudian saudara, beliau mengutip ayat Al-Quran dalam surat Al-Qalam ayat 35 dan 36. Faqala ta'ala afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, afanaj'alul muslimina kal mujrimin?
Apakah kami menjadikan orang muslim seperti orang mujrim? Tidak. Bagaimana mungkin kata Allah kami menyamakan antara muslimin dan mujrimin? Bagaimana mungkin orang muslim dengan orang mujrim bisa disamakan? Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana cara menghukumnya kalau orang muslim dan mujrimin itu disamakan? Jadi ayat ini kelihatannya tepat, cocok, sesuai untuk kita tujukan kepada pengarang kitab ini, saudara. Jadi jangan sembarangan mereka menyamakan orang Islam dengan orang kafir. Nggak boleh. Kita boleh berbeda pendapat, tapi nggak boleh saling mengkafirkan. Nah kemudian mari kita lihat lagi, saudara. Apa itu al-Asy'ariyah? Sahibul kitab rahimahullahu ta'ala wa arda mengatakan, hum a'immatu a'lamil huda min ulama'il muslimin. Al-Asy'ariyah itu adalah mereka ulama-ulama yang menjadi panutan, membawa petunjuk daripada ulama-ulama kaum muslimin. Alladzina mala'a ilmahum masyariqal ardi wa magharibiha. Yang mana mereka sudah penuhi, yaitu dengan ilmu mereka. Ilmu mereka itu sudah memenuhi bumi ini dari barat sampai ke timur, saudara. Dari timur sampai ke barat. Wa atbaqan nasa ala fadlihim wa ilmihim wa dinihim. Dan sepanjang sejarah umat Islam sudah sepakat bagaimana keistimewaan mereka, bagaimana keluasan ilmu mereka, bagaimana kekuatan agama mereka. Hum jabidatu ulama'i ahli sunnah. Mereka itu merupakan ulama-ulama terkemuka dari kalangan ahli sunnah. Wa alamu ulama'iha, dan ulamanya ulama, guru-gurunya para ulama al-afadil yang luar biasa. Mereka itu punya berbagai macam keistimewaan. Alladzina waqafu fi wajhi tughyanil mu'tazilah, yang dulu mereka berjuang habis-habisan untuk melawan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah dalam rangka untuk menyelamatkan akidah umat Islam. Ketika itu Wahabi kemana? Nggak ada. Bagaimana mereka menyelamatkan akidah umat? Sembarangan mereka dikafirkan begitu saja, disesat-sesatkan seenaknya. Kemudian mari kita lihat, saudara. Siapa itu Asy'ariyah? Humul ladina qala anhumus Syekh Abu Muhammad kama naqalahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah fil Fatawa. Jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang selama ini dijadikan rujukan oleh kalangan Wahabi, di dalam kitab fatwanya menukilkan ucapan Syekh Abu Hamid tentang siapa itu Asy'ariyah, saudara. Ditulis, dinukilkan oleh Ibn Taimiyah dalam kitab fatwanya, wal ulama'u ansaru ulumiddin wal asy'ariyah ansaru usuluddin. Luar biasa. Jadi dikatakan apa? Al ulama ansar ulumiddin. Para ulama itu adalah pembela-pembela ilmu-ilmu agama. Sedangkan wal asy'ariyah, sedangkan kalangan Asy'ari, ansaru usuluddin, mereka adalah pembela-pembela usuluddin. Jadi kalau ulumuddin, ulumul Quran, ulumul hadis dibela habis-habisan oleh para ulama, maka pembela usuluddin, pembela pokok-pokok dasar ajaran agama Islam sepanjang zaman dari dulu sampai hari ini adalah Asy'ariyah. Lalu bagaimana mungkin muncul sekarang orang yang mengaku sebagai kalangan salafi, berpegang kepada salaf, seenaknya mengatakan Asy'ariyah itu sesat? Kemudian baik, kita lanjutkan, saudara. Innahum tawaiful muhadditsin wal fuqaha wal mufassirin minal a'immatil a'lam. Siapa itu ulama-ulama Asy'ari? Mereka adalah ulama-ulama hadis, mereka adalah ulama-ulama fikih, mereka adalah ulama-ulama tafsir minal a'immatil a'lam, dari biang-biangnya ulama, saudara. Seperti siapa?
Kayak Syekhul Islam Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani. Siapa yang nggak kenal, saudara? Ibn Hajar Al-Asqalani itu Syekhul Muhaddithin bila mira. Itu merupakan Syekhul Muhaddithin, biangnya ahli hadis, tanpa ada perbedaan pendapat di antara ulama hadis, saudara. Siapa itu Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani? Asy'ariyun madhab. Ibn Hajar Al-Asqalani itu adalah Asy'ari. Nah, kalau sekarang Asy'ari disesatkan, dikafirkan, berarti Ibn Hajar Al-Asqalani sesat, kafir. Berarti gurunya para ahli hadis Nabi sesat. Berarti ahli hadis semua ikut orang sesat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mari kita lihat, saudara, siapa itu Al-Imam Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani? Itulah yang mengarang kitab Fathul Bari, Syarhus Sahihil Bukhari. Ulama mana yang nggak pakai Fathul Bari, saudara? Dari Arab sampai ke Cina, dari Eropa sampai ke Nusantara, di mana-mana, di majelis-majelis taklim, di pondok-pondok pesantren, di madrasah-madrasah, sampai di universitas-universitas Islam. Siapa yang nggak buka Fathul Bari, saudara? Ini dedengkotnya ulama hadis, Asy'ari. Kalau Asy'ari itu sesat, berarti dedengkotnya ulama hadis sesat. Berarti yang mempelajari kitab dedengkot orang sesat adalah sesat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian saudara, yang berikutnya wasyekh ulama'i ahli sunnah Al-Imamun Nawawi. Siapa nggak kenal Imam Nawawi? Ini pemukanya ahlus sunnah. Tanya semua madhab, siapa pembela ahlus sunnah, siapa pemuka ahlus sunnah. Dari sekian banyak ulama-ulama besar, mereka akan menyebut nama Al-Imamun Nawawi. Imam Nawawi ini, saudara, yang menulis Syarah Sahih Muslim, yang menulis kitab Riyadhus Shalihin, yang menulis kitab Al-Adhkar, yang menulis puluhan kitab hadis. Ini juga Asy'ari madhab. Jadi kalau Asy'ari sesat, Asy'ari kafir, berarti Imam Nawawi juga sesat dan kafir. Nah, kalau Imam Nawawi sudah dikatakan sesat dan kafir oleh orang-orang yang baru lahir kemarin ini, saudara, lalu siapa ulama yang mau kita ikuti? Nah, kemudian mari kita lihat, saudara, Wasaiqul Mufassirin Al-Imamul Qurtubi. Siapa nggak kenal Imam Qurtubi dengan tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran? Tafsir Qurtubi itu jadi rujukan semua ulama. Al-Imam Al-Qurtubi Asy'ari. Jadi kalau Asy'ari itu sesat, Asy'ari itu kafir, Imam Qurtubi juga sesat, kafir. Berarti tafsir Qurtubi tafsir orang sesat dan kafir. Hati-hati menyesatkan Asy'ari, Maturidi, menyesatkan sesama umat Islam. Ittaqullah, takutlah engkau kepada Allah. Tapi anehnya orang-orang Wahabi ini kalau bicara tafsir, tafsir Qurtubi dipakai juga. Kalau bicara hadis, hadis Sahih Muslim dipakai, hadis Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi dipakai juga. Riyadhus Shalihin mereka pakai juga. Kan karangan orang sesat, kenapa kau pakai? Nah, kemudian baik, yang berikutnya Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Haytami. Siapa yang nggak tahu Imam Haytami, saudara? Imam besar, faqih besar, ulama besar, ahli fikih. Kitabnya diantara yang terkenal Az-Zawajir an Iktirafil Kabair. Siapa dia? Asy'ariyul madhab. Ibn Hajar Haytami juga Asy'ari. Jadi kalau Ibn Hajar Haytami ini Asy'ari, kalau Asy'ari disesatkan, dikafirkan, berarti Imam Ibn Hajar Haytami juga sesat dan kafir. Jadi semuanya sesat kafir, cuman Yazid bin Abdul Qadir yang Islam. Apa
Nggak boleh. Kita sangat menghargai pemikiran-pemikiran saudara-saudara kita di kalangan Wahabi. Kita sangat menghormati pemikiran-pemikiran saudara-saudara kita di kalangan Salafi. Kita tidak pernah mengkafirkan mereka. Kita tidak pernah seenaknya menyesat-nyesatkan mereka. Kok mereka di negara Republik Indonesia yang mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mayoritas penduduk Indonesia fikihnya ikut mazhab Syafi'i, akidahnya ikut mazhab Asy'ari, kok seenaknya pendatang-pendatang baru ini mengkafirkan mayoritas bangsa Indonesia? Ini yang begini yang menyebabkan perpecahan. Nanti kalau Ahlus Sunnah marah, mazhab Syafi'i marah, mazhab Asy'ari marah, di mana-mana mereka bisa melakukan tindakan. Nggak mungkin dong kalau imam-imam kita dikafirkan kita diam. Maka itu kita ingatkan kepada penerbitnya, pada pengarangnya, takut kepada Allah. Jangan kau terbitkan buku macam ini. Kan masih banyak buku-buku lain yang bagus. Kau ingin sebarluaskan, kau punya pendapat, silakan. Tapi jangan mudah untuk mengkafirkan saudara-saudara muslimmu. Nah sekarang kita lihat lagi saudara, Syekhul Fiqh wal Hadis, Al-Imamul Hujjah, At-Tabat Zakaria Al-Ansori. Siapa yang gak kenal Al-Imam Zakaria Al-Ansori? Ulama besar di zamannya, tempat rujukan umat saudara, ahli fikih, ahli hadis. Ulama-ulama hadis di zaman beliau merujuk kepada Al-Imam Zakaria Al-Ansori. Siapa orang ini? Asy'ariyul madhab. Ini orang juga Asy'ari. Begitu juga kita lihat Al-Imam Abu Bakar Al-Baqalani, wal Imam Al-Qustulani, wal Imam An-Nasafi, wal Imam Syarbini, wa Abu Hayyan An-Nahwi, sahibut tafsir Al-Barhar Al-Mukhir, wal Imam Ibnu Juza, sahibut tazkir fi ulumi tanzil, wal Imam Suyuti. Siapa mereka? Mereka semua adalah Asy'ariyah, Asy'ari madhab. Jadi kalau ngikutin ini buku Asy'ari sesat, berarti Ibn Hajar Asqalani sesat, Ibn Hajar Haytami sesat, Imam Nawawi sesat, Imam Baqalani sesat, Imam Qurtubi sesat, Imam Suyuti sesat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa kau? Umat Islam Indonesia nggak kenal orang ini. Imam Nawawi se-Indonesia kenal siapa? Walaupun kita nggak pernah lihat orangnya, meninggal ratusan tahun yang lalu, saudara. Ini ada pendatang baru macam ini, seenaknya menyesatkan ini, menyesatkan itu. Siapa dia? Jangan sok suci, jangan sok benar sendiri. Hargai perbedaan pendapat yang ada di tengah-tengah umat Islam. Hargai perbedaan mazhab. Jangan dipecah belah umat Islam hanya karena apa? Hanya karena ananiyah, egois, merasa diri paling hebat, paling suci, paling benar. Nah, karena itu saya minta kepada semua hadirin dan hadirat, wabil khusus para pendengar radio Rasil, untuk waspada, hati-hati. Kalau Anda mendengar ada orang-orang yang seenaknya mengkafir-kafirkan ulama-ulama kita terdahulu, hati-hati. Jangan diikuti pengajiannya. Jangan diikuti majelisnya, jangan dibaca bukunya. Itu hanya akan memecah belah umat Islam. Nah ini yang kita mau sampaikan saudara. Nah jadi kita nih sudah lelah diadu domba oleh orang-orang kafir antar madhab. Ini yang diadu domba bukan lagi Sunni dan Syiah. Sunni dan Sunni diadu saudara. Ini sama-sama megang Sahih Bukhari, sama-sama megang Sahih Muslim, memegang Quran yang sama saudara, diadu domba, dua bokobok. Jadi kalau buku semacam ini dibiarkan terbit, saya curiga kalau ini merupakan bagian daripada agenda Zionis dan Salibis internasional yang ingin mecah belah umat Islam. Makanya hal-hal semacam ini mestinya pemerintah Republik Indonesia itu peka. Kalau ada buku-buku yang sekiranya bisa mengadu domba umat, larang. Buku-buku yang bisa menghancurkan persatuan kesatuan, larang. Oh ada buku-buku diterbitkan mencaci maki Abu Bakar Umar, larang. Oh ada buku-buku diterbitkan mencaci maki Sayyidina Utsman,
Atau Sayyidina Ali ibn Abi Thalib larang. Atau ada buku-buku yang dicetak mencaci maki Ahlul Bait, keluarga Nabi, larang saudara. Atau ada buku-buku yang dicetak mencaci maki ulama-ulama salaf, larang. Nggak boleh pemerintah diam. Pemerintah itu pemimpin. Pemimpin itu orang tua bangsa. Orang tua bangsa itu harus menjaga rakyatnya supaya tidak diadu domba oleh siapapun juga. Insya Allah. Kalau buku-buku macam ini dibiarkan, kacau ini negeri. Saya mau tanya sama yang hadir, apa kita semua kalau dengar Imam Nawawi dihina kita bisa diam? Apa kita bisa diam Imam Ibn Hajar Al-Asqalani disesat-sesatkan? Apa kita bisa diam Imam Suyuti dikafirkan? Apa kita bisa diam Imam Ghazali yang bukunya kita baca tiap hari, Ihya Ulumuddin, yang diakui oleh para ulama saudara, dikaki maki kita diam? Nggak mungkin dong. Mereka sendiri kalau guru-guru mereka dikaki maki mereka marah kok. Apalagi imam-imam kita. Maka itu kita minta, ini PR kita sudah banyak. Kita lagi menghadapi Ahmadiyah belum selesai, menghadapi liberal belum selesai. Jangan adu domba sesama kita, saudara. Nah, itu saya ingatkan kepada jamaah yang hadir di sini, tolong jangan mau diadu domba antar madhab. Kita mesti tahu mana yang sesat, mana yang tidak. Mana yang harus kita hadapi dengan tegas untuk kita luruskan, dan mana yang harus kita hadapi dengan dialog, saudara. Jadi tidak tiap persoalan dihadapi dengan otot. Dan tidak tiap persoalan juga harus dihadapi dengan dialog. Ada yang harus kita hadapi dengan dialog, diskusi, tapi ada juga yang harus kita hadapi dengan tindakan, saudara. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini dalam pengajian ini bisa didengar, dicerna dengan baik oleh seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat. Begitu juga para pendengar rasil. Nah, sehingga ke depan kita mesti lebih hati-hati. Kalau mau hadir di suatu majelis, lihat-lihat dulu, ini majelisnya majelis apa. Kalau majelisnya majelis caci maki ulama salaf, nggak usah hadir, saudara. Kalau majelisnya caci maki sahabat Nabi, nggak usah hadir, saudara. Kalau majelisnya caci maki Ahlul Bait Nabi, jangan hadir, saudara. Jangan. Untuk menyelamatkan akidah kita, Anda boleh hadir majelis taklim mana saja. Anda boleh belajar dengan guru yang mana saja. Enggak, Anda tidak terkekang harus diikat, ngaji harus di sini saja. Tidak. Hadiri semua majelis-majelis, tapi hadiri majelis-majelis yang mengajarkan kepada kita kebenaran, bukan kesesatan. Majelis-majelis yang mengajarkan kepada kita persatuan, bukan perpecahan. Majelis-majelis yang mengajarkan kepada kita cinta kepada Allah dan Rasul, cinta kepada Ahlul Bait dan para sahabat Nabi, cinta kepada para ulama dan kaum muslimin. Bukan menanamkan kebencian dan permusuhan, saudara. Kalau Anda dapatkan majelis-majelis yang mengajarkan kita kebencian, permusuhan sesama umat Islam, tinggalkan majelis tersebut. Apalagi mencaci maki ulama-ulama salaf seperti yang kita ceritakan tadi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan sekali lagi Allah menyelamatkan iman kita, Islam kita, akidah kita, dan kita semua disatukan. Amin. Nah, kita di Indonesia ini kita lihat kita sedang bangga. Ada NU yang ikut mazhab Imam Syafi'i, ada Muhammadiyah yang menggunakan tarjih di antara 4 mazhab, saudara. Kemudian ada Al-Irsyad yang juga menggunakan tarjih di antara mazhab yang 4. Kemudian ada Al-Wasliyah yang mengikuti juga mazhab Syafi'i, saudara. Kemudian ada Ikhwanul Muslimin yang juga menggunakan tarjih di antara mazhab yang 4, saudara. Ini mereka semua udah hidup rukun, bersaudara, mereka saling kerjasama satu sama lainnya. Jangan lagi dirusak dengan persoalan-persoalan semacam ini, saudara. Para habaib, para masyaikh kita bangga. Saat ini kita lihat di mana-mana mereka saling bersilaturahmi, duduk bersama, ngaji bareng. Walaupun mereka berbeda pendapat dalam sejumlah persoalan, tapi mereka tidak berbeda di dalam usuluddin, saudara. Nah, ini harus kita jaga. Jangan mau lagi diadu domba. Cukuplah. Dulu berapa puluh tahun yang lalu, cukuplah NU dengan Muhammadiyah harus ribut gara-gara kunut subuh. Cukup sudah, saudara, itu puluhan tahun yang lalu. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Orang-orang NU sudah cerdas-cerdas, orang-orang Muhammadiyah sudah maju-maju, saudara. Nggak ada lagi di antara mereka yang ribut soal baca kunut dalam sholat subuh. Nggak ada. Nggak ada lagi di antara mereka yang ribut tentang
apakah peringatan Maulid boleh atau tidak? Enggak ada. Ya, mereka beradu argumentasi dalam suasana kekeluargaan, saling tukar hujah, saudara, saling menghormati. Dan udah nggak ada itu zaman sekarang. Kalau dulu ya, gara-gara Maulid Muhammadiyah NU ribut, gara-gara kunut ribut, gara-gara tahlilan ribut. Tapi seiring dengan berjalannya zaman, seiring dengan makin terbukanya wawasan mereka, seiring dengan makin bertambahnya ilmu mereka, seiring dengan makin banyaknya pergaulan mereka, akhirnya mereka bisa menerima perbedaan-perbedaan tersebut dalam ruang lingkup persaudaraan umat Islam. Alhamdulillah. Nah, kemudian muncul lagi sekarang yang baru-baru ini, saudara, kaki maki sana, kaki maki sini, mengkafir-kafirkan sana, mengkafir-kafirkan sini. Nah, ini yang akan membuat pecah belah kita. Nah, karena itu sekali lagi, Anda boleh belajar sama siapa saja, tapi tolong lihat-lihat guru dan majelisnya mengajak ke jalan kebenaran atau mengajak kepada jalan kesesatan. Selama diajak Anda ke jalan kebenaran, hadir. Mau majelisnya Habib, mau majelisnya Syekh, mau majelisnya Ustadz, mau majelisnya Kiai, mau majelis siapapun dari umat Islam, selama di sana ada ilmu, itu saudara merupakan riyadul jannah, raudhatun min riyadil jannah. Pelajarin, belajar dengan habaibnya, dengan masyaikhnya, dengan kiainya, dengan ulamanya. Ambil ilmu mereka selama mereka istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang saya mau sampaikan pada kesempatan hari ini. Jadi saya cukup gerah baca buku-buku semacam ini, saudara. Ya, kalau bagi kalangan ulamanya saya tidak khawatir. Nah, tapi di kalangan umat ini kan buku jadi mengadu domba. Nanti yang Asy'ari marah, kurang ajar kita dikafirin. Ya, Maturidi juga marah, kurang ajar kita dikafirin. Nah, ini akhirnya nanti bisa menimbulkan bentrokan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi melalui pengajian ini dan melalui radio Rasil juga kita ingatkan, tolong buku-buku semacam ini jangan lagi diterbitkan. Hati-hati. Kalau Anda tidak memperhatikan peringatan ini, jangan salahkan umat Islam kalau besok umat Islam menumpahkan kemarahan kepada Anda. Hati-hati. Ini peringatan. Nah, jangan lagi Anda lakukan itu. Tapi ajarkanlah umat ini apa arti mahabbah, apa arti ridho, apa arti persatuan, apa arti saling menghargai. Kalau mau dialog, ayo dialog secara kekeluargaan. Jangankan kepada sesama umat Islam. Allah mengajarkan Nabi di dalam surat An-Nahl, tatkala Nabi ingin berdakwah kepada ahlul kitab, kepada orang kafir. Apa kata Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam? Faqala ta'ala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat ini Allah turunkan untuk memberikan arahan kepada Nabi bagaimana cara berdakwah kepada orang kafir. Satu, dakwah dengan hikmah. Dua, dakwah dengan mau'izah hasanah. Tiga, dakwah melalui apa? Melalui dialog dengan cara yang terbaik. Nah, kalau sama orang kafir aja kita disuruh dialog dengan cara yang terbaik, apalagi dialog sesama umat Islam, apalagi dialog sesama ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ini yang saya ingin ingatkan, saudara. Nah, mudah-mudahan sekali lagi Allah mempersatukan kita semua, Allah menjauhkan kita dari perpecahan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Nah, untuk itu mari kita baca doa bertawassul kepada Allah dengan kemuliaan para syuhada Badar, para pejuang Badar, para mujahid Badar, mereka-mereka yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Semoga kita dengan kemuliaan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita minal afat, dari segala bencana, musibah, malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sebelum kita buka untuk tanya jawab, maka saya ingin umumkan dulu kepada semua yang hadir bahwa alhamdulillah dari bantuan para jamaah kita, akhirnya aula terbuka tempat ngaji ini selesai. Nah, ini jadi banyak pihak yang membantu dari jamaah-jamaah kita semua. Nah, mudah-mudahan bulan yang akan datang di sana sudah kita buat layar, di depan juga sudah kita buat layar.
Jadi kita sedang mengupayakan infocus dengan lumen yang tinggi supaya tidak kalah dengan cahaya matahari. Jadi kalau ditembakkan ke layar, bagaimana dalam ruang terbuka ini tetap memberikan gambar yang bagus dan jelas. Nah, mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, di bulan depan sarana tersebut sudah tersedia dalam majelis kita, sehingga kita bisa gunakan lagi sebagaimana biasa laptop dengan menggunakan PowerPoint, supaya nanti kalau jamaah ada yang mau nyatet dalil, yang nyatet persoalan, lebih mudah insya Allah. Nah, jadi di majelis ini di samping kita nih ada toilet, ada kamar kecil. Jadi kalau nanti ada mau kamar kecil, di belakang sana ada, di samping ada, bisa lewat dari belakang, dari samping. Nah, adapun untuk ibu-ibu itu ada di belakang sekali tempat majelis kita yang lama. Nah, majelis kita yang lama kita peruntukkan bagi kaum ibu. Nah, di sana ada ustazah-ustazah yang kumpul, dan kalau tempat itu tidak cukup buat kaum ibu, masih ada lantai 2. Jadi di rumah lantai 1, lantai 2 itu khusus buat kaum ibu. Jadi kalau di sana tidak cukup, bisa ke rumah lantai 1 maupun lantai 2. Nah, ini sekedar pengumuman. Nah, kemudian bagi mereka yang belum punya kitab burda, ada di sana disediakan, ada kitab burda sudah dicetak, dan juga ada suara Islam yang terbaru. Jadi kalau tadi mau tahu tentang apa yang disampaikan Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas, bagaimana perkembangan peristiwa Palangkaraya Kalimantan Tengah, silakan beli suara Islam terbaru. Di sana ada wawancara eksklusif Haji Munarman SH dengan suara Islam, dan di sana juga ada kronologis, ada peristiwa, dan ada perkembangan terakhir. Nah, karena dalam perkembangan terakhir, beberapa gembong pelaku pengepungan rombongan FPI di Palangkaraya itu sudah ditangkap, yaitu Lukas Tingkes dengan 2 kawannya sudah ditangkap, karena memang orang ini sudah terpidana korupsi sejak 2 tahun yang lalu. Cuma kejaksaan di sana tidak punya keberanian untuk mengeksekusi. Nah, karenanya seminggu yang lalu lebih, hampir 2 minggu, laskar-laskar Front Pembela Islam mendatangi Kejaksaan Agung, dan kita mendorong agar Lukas Tingkes dan kawan-kawan ditangkap. Akhirnya jam 12 siang kami demo, jam 6 sore Lukas Tingkes ditangkap, saudara. Nah, yang kedua, Kapolda Kalimantan Tengah yang melakukan pembiaran, kami juga laporkan ke Mabes Polri, dan alhamdulillah laporan itu ditanggapi dan yang bersangkutan sudah dicopot. Nah, jadi sekarang ini ditaruh di bagian Yanmas, pelayanan masyarakat. Nah, mudah-mudahan besok tinggal pensiun aja, saudara. Nah, tapi masih ada gembong-gembong yang lain yang belum tersentuh. Nah, kita tidak akan berhenti, kita akan terus berjuang, yaitu untuk memperkarakan mereka. Nah, adapun soal isu-isu pembubaran FPI, ini merupakan grand design, yaitu kelompok liberal yang memang dibiayai oleh foundation dari dalam maupun luar negeri, untuk menghabisi siapa saja yang mengganggu program-program mereka. Nah, maka itu saya umumkan di sini bahwa Front Pembela Islam sedang berkampanye Indonesia Damai Tanpa Liberal. Kita membuat berbagai macam stiker, silakan buka di website FPI. Nah, saya usulkan kepada mereka-mereka yang ingin menegakkan Islam, yang ingin melawan, mengantisipasi gerakan liberal ini, maka kita perbanyak buat stiker di rumah kita, di mobil kita, di kendaraan kita, di pasar, di jalan, di mana saja. Nah, untuk kita sosialisasikan kepada masyarakat bahwa liberal bukan Islam dan Islam bukan liberal, bahwa liberal ini kesesatan atas nama agama, liberal itu kesesatan atas nama agama. Maka itu perang antara liberal dengan umat Islam akan merupakan perang yang panjang sekali, dan itu akan berlangsung sampai hari kiamat, dan kita tidak akan pernah berhenti untuk melawan mereka. Semoga Allah memberikan kemenangan kepada kita. Nah, jadi bagi mereka yang mau tahu lebih banyak, silakan nanti beli suara Islamnya. Nah, kemudian yang berikutnya, kami mengajak tanggal 9
Maret hari Jumat, ba'da sholat Jumat akan ada apel siaga umat Islam yang melibatkan seluruh ormas Islam turun ke HI untuk apel siaga Indonesia tanpa liberal. Nah, jadi kami minta bagi mereka yang punya waktu, punya semangat, punya kemauan untuk datang, bawa keluarga, bawa jamaah, bawa kawan, suarakan satu suara bahwa kita menolak kehadiran liberal di bumi Indonesia ya ikhwan. Itu tanggal 9 Maret. Adapun aksi sejuta umatnya itu di akhir bulan Maret. Tanggal 30 Maret juga hari Jumat, ba'da sholat Jumat di Bundaran HI. Jadi tanggal 9 Maret dan 30 Maret kita akan buat aksi besar-besaran. Dan insya Allah saya dengan kawan-kawan dari DPP FPI akan ikut, dan yang bertindak sebagai panitia adalah Forum Umat Islam bersama Front Pembela Islam, untuk kita tunjukkan di negeri ini bahwa kita umat Islam tidak bisa dipermainkan oleh kelompok manapun yang ingin menghancurkan gerakan Islam ya ikhwan. Nah ini pengumuman. Jadi sekali lagi tanggal 9 Maret dan tanggal 30 Maret sampaikan, yaitu sebar luaskan ke semua saudara-saudara kita, jamaah kita, kawan kita, tetangga kita, kepada mereka yang cinta Islam, kepada mereka yang anti liberal, kepada mereka yang cinta negeri. Nah, kita ajak semua Indonesia tanpa liberal. Bahkan dari kelompok di luar Islam pun yang anti liberal, kita tidak akan pernah cegah mereka, yaitu untuk ikut dalam aksi Indonesia tanpa liberal. Karena liberal ini musuh semua agama, liberal ini musuh negara, liberal ini musuh NKRI, liberal ini musuh persatuan dan kesatuan. Nah, bagi mereka yang mau tahu apa dan bagaimana liberal, saya sarankan silakan beli buku saya yang berjudul Hancurkan Liberalisme dan Tegakkan Syariat Islam. Lengkap kita paparkan dengan berbagai macam argumentasi tentang bahaya liberal. Bagi mereka yang tidak punya uang, silakan buka website FPI, www.fpi.org.id. Anda bisa baca buku tersebut secara gratis. Nah, di situ kita muat buku tersebut. Nah, inilah bagian yang kami lakukan untuk perang melawan liberal. Semoga Allah memberikan kepada kita semua kemenangan, keberkahan, kekuatan. Amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada segenap hadirin dan hadirat rahimakumullah, baik yang hadir langsung dalam majlis kita ini maupun yang mendengarkan melalui radio Rasil, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bulan yang lalu saya menyampaikan tentang hakikatul Asy'ariyah, hakikat madhab akidah Asy'ari. Dalam kesempatan itu saya informasikan adanya buku yang menyesatkan Asy'ari. Nah, kemudian pelajaran kita bulan lalu tersebut disiarkan berulang-ulang oleh Radio Rasil. Maka Radio Rasil diserang oleh para penelpon. Para penelpon mengatakan Radio Rasil ini menyebarluaskan fitnah. Radio Rasil ini menyebarluaskan permusuhan.
dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini saya ingin tegaskan, Radio Rasul di dalam menyampaikan ceramah saya bulan yang lalu tidak diedit, tidak dipotong, lengkap apa adanya, dan itu bukan fitnah. Jadi kalau saya katakan saudara Yazid mengarang kitab mulia dengan manhaj salaf, ini buktinya. Jadi kalau para pendengar Radio Rasul di rumah mau tahu informasinya, ini di tangan saya sekarang, saya pegang kitabnya. Dia yang karang, dicetak oleh Pustaka At-Taqwa yang beralamatkan PO Box 264 At-Taqwa Bogor 16001 Jawa Barat, Indonesia. Dalam buku ini dinyatakan pada halaman 507 tentang firqah sesat dan menyesatkan. Saya tunjukkan halaman 507 pada alinea pertama. Di sini dituliskan bab 13. Firqah sesat dan menyesatkan. Penulis bawakan sebagian firqah sesat, golongan atau aliran-aliran dan pemahaman-pemahaman sesat agar umat Islam tidak mengikuti pemahaman ini. Ini di halaman 507 pembukanya. Nah, kemudian setelah itu dari halaman 510 sampai 557 penulis menyebutkan aliran-aliran sesat, saudara. Jadi dilihat di sini di nomor 8 disebut Asy'ariyah. Ini madhab akidah mayoritas daripada umat Islam Indonesia. Yang nomor 9 Maturidiyah. Yang nomor 14 Jamaah Tabligh, disesatin juga, saudara. Yang nomor 15 Ikhwanul Muslimin. Nah, di sini hadir Kiai Haji Syafi'i Mustawa. Tolong Pak Kiai dipegang bukunya dulu, Pak Kiai. Tolong dibantu Pak Kiai. Ini mic-nya. Tolong dibaca judul paling atas yang sebelah sana. Firqah yang paling atas, ya. Bab ke-13. Firqah sesat dan menyesatkan. Terus yang di bulat merah, lihat nomornya 8 Asy'ariyah, 9 Maturidiyah, 14 Jamaah Tabligh, 15 Ikhwanul Muslimin, ke-17 Hizbut Tahrir Indonesia. Ya. Jadi barusan kita lihat bagaimana Kiai Haji Syafi'i Mustawa sudah membacakan, ini bukan fitnah. Ini saudara Yazid yang tulis. Ini dicetak, ini diperjualbelikan. Kami tidak pernah memfitnah macam-macam kepada saudara Yazid. Kami hanya mengatakan saudara Yazid mengatakan Jamaah Tabligh sesat, Ikhwanul Muslimin sesat, Asy'ariyah sesat, Maturidiyah sesat. Nah, jadi artinya sekarang biar pendengar Rasul yang menilai apa betul Asy'ariyah itu sesat, apa betul Maturidiyah itu sesat, apa betul Ikhwanul Muslimin itu sesat, apa betul Jamaah Tabligh itu sesat. Ya kalau nggak betul, berarti saudara Yazid yang menebarkan fitnah, bukan Radio Rasul, bukan saya. Ini bukunya. Jadi ini buku dijual. Kemarin waktu pameran buku, ini ada ribuan eksemplar diperjualbelikan, saudara. Nah, jadi di sini saya tidak usil. Orang mau jadi Wahabi, urusan dia, bukan urusan saya. Saya tidak usil, saudara. Saya lagi bela diri. Ada kelompok ekstrem dari kalangan Wahabi menyerang kaum Asy'ari. Ini yang kita tidak terima. Ada kelompok ekstrem, pemikiran ekstremnya dari kalangan Wahabi, kelompok ekstrem. Karena tidak semua Wahabi ekstrem. Saya punya kenalan Wahabi banyak, santun, sopan, punya akhlak, punya semangat persatuan. Tapi ini Wahabi yang ini aneh.
Ini makhluk lain, tahu dari mana datangnya. Jadi ada kelompok ekstrim dari kalangan Wahabi yang menyesatkan golongan Asy'ari. Nah, golongan Asy'ari itu saudara itu adalah kelompok pemikiran yang paling banyak dianut oleh umat Islam Indonesia. Bahkan merupakan as-sawadul a'zam, kelompok mayoritas umat Islam di seluruh dunia. Nah, ini mereka mesti paham. Nah, kalau mayoritasnya udah dikafirin, jadi yang muslim yang mana? Nah, ini yang perlu saya sampaikan, saudara. Jadi saya tidak mau perpanjang itu lagi. Nah, silakan lihat di Pustaka At-Taqwa, penerbitnya Pustaka At-Taqwa, pengarangnya Yazid bin Abdul Qadir. Judul bukunya Mulia dengan Manhaj Salaf. Mulia dengan Manhaj Salaf. Nah, karena itu hari ini saya ingin melanjutkan pelajaran kemarin. Kalau kita ingin tahu madhab Asy'ari, siapa itu ulama Asy'ari? Saudara, seluruh ulama madhab Maliki akidahnya ikut Asy'ari. Dan 99% ulama madhab Syafi'i, saudara, semuanya ikut akidah Asy'ari. Luar biasa. Dan seluruh ulama madhab Hanafi ikut akidah Maturidiyah. Supaya tahu loh. Jadi Maturidiyah itu dianut oleh ulama-ulama Hanafiyah. Asy'ariyah itu dianut oleh ulama-ulama Syafi'iyah dan Malikiyah. Sedangkan madhab Hambali, dia punya pemikiran sendiri. Mereka menyebut akidah mereka akidah salaf, atau disebut juga akidah Hanabilah, atau saudara mereka sebut mereka itu akidah ahlul hadis. Ini tidak ada masalah pada awalnya. Imam Ahmad ulama besar, beliau punya pemikiran sendiri, wajib kita hormati, saudara. Nah, yang mengikuti akidah ini adalah ulama-ulama dari madhab Hambali. Nah, di zaman sekarang tahu-tahu ada kelompok Hambali mengklaim akidah mereka doang yang ahlu sunnah. Jadi yang dianut oleh ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, ulama Malikiyah, semuanya sesat. Jadi yang benar cuma akidah Hambali. Hambali itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Nah, ini yang jadi persoalan, saudara. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada nukilan-nukilan riwayat, saudara, yang bersumber dari Abdullah bin Ahmad bin Hambal, putra Imam Ahmad. Di situ ada riwayat-riwayat yang dinisbahkan kepada beliau. Soal ini benar atau tidak, silakan kelompok Wahabi buktikan sendiri. Dalam buku yang dikarang oleh Abdullah ibn Ahmad, putra Imam Ahmad, secara terang-terangan Abdullah ibn Ahmad mengkafirkan Imam Abu Hanifah. Dan nggak sampai di situ, saudara. Nggak sampai di situ. Bahkan banyak dari kelompok Asy'ari semua dikafirkan. Jadi memang udah ada sumbernya dari atas. Nah, itu diulangi oleh Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah itu dalam Majmu' Fatawanya pernah ditanya bagaimana hukum melafazkan niat. Ibn Taimiyah mengatakan melafazkan niat itu bid'ah dhalalah, berdosa orang yang melakukannya, harus dicegah. Kalau tidak ngerti dibilangin, maka orang tersebut musir, putel, boleh dibunuh. Nah, ini ada dalam fatwanya Ibn Taimiyah, saudara. Kita tidak memfitnah, kita tetap menghormati Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ulama itu tidak maksum. Setiap ulama ada zillatul alim. Kita hargai, kita hormati. Makanya Anda jangan kaget. Begitu Ibn Taimiyah mengkafirkan Asy'ari, maka Imam As-Subki,
ulama besar dari mazhab Syafi'i mengkafirkan Ibn Taimiyah. Ini yang kemarin saya katakan, kalau nggak mau dikubet, jangan nyubet. Kalau nggak mau dikafirin, jangan sembarangan ngafirin. Saudara, kalau Ibn Taimiyah oleh kalangan Wahabi disebut Syekhul Islam, di kalangan Syafi'iyah yang disebut Syekhul Islam itu adalah Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Nggak ada kalangan Syafi'iyah menyebut Ibn Taimiyah Syekhul Islam. Nah, ini yang mesti kita garis bawahi. Artinya masing-masing madhab ini punya ulama yang harus dihormati, harus dicintai, dan nggak boleh kita caci maki. Walaupun Ibn Taimiyah kita tidak sependapat, wajib untuk kita hormati. Beliau termasuk ulama pendahulu kita, walaupun pendapatnya berbeda dengan kita, bukan hak kita untuk mengkafir-kafirkan Ibn Taimiyah. Begitu juga pengikut-pengikut Ibn Taimiyah yang ada sekarang, Anda punya hak cinta kepada Ibn Taimiyah, silakan ikuti pendapat Ibn Taimiyah, tapi Anda tidak punya hak untuk mengkafirkan ulama-ulama lain yang tidak sependapat dengan Ibn Taimiyah, saudara. Maka itu kita perlu kenal lebih jauh siapa itu ulama-ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i yang mengikuti akidah Asy'ari. Dan kita perlu kenal lebih jauh bagaimana itu sebetulnya tatanan dalam mazhab Imam Syafi'i, saudara. Nah, di sini saya sudah siapkan slide. Masing-masing bisa lihat, saudara. Ini slide sebetulnya bukan untuk pengajian umum. Ini untuk pengajian khusus yang saya buka di tempat ini untuk para ustadz dan ustadzah setiap hari Kamis. Jadi dipisah, pengajian baca kitab. Nah, tapi untuk umum kita hanya sepintas lalu saja untuk membahasnya, saudara. Nah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, baik yang hadir di majelis pada hari ini maupun yang mendengarkan di Radio Rasul, mari kita perhatikan tentang madhab Imam Syafi'i. Kita mulai ya, akhwat. Pertama, kita perlu kenalan terlebih dahulu dengan nasab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Syafi'i ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasabnya bertemu di Abdul Manaf. Di mana Abdul Manaf itu punya putra bernama Al-Muttalib yang kemudian melahirkan anak namanya Hashim. Kemudian Hashim punya anak namanya Abdul Yazid. Abdul Yazid punya anak yang namanya Ubaid. Ubaid punya anak yang namanya As-Sa'ib. As-Sa'ib punya anak yang namanya Syafi'. Syafi' punya anak namanya Utsman. Utsman punya anak namanya Al-Abbas. Al-Abbas punya anak namanya Idris, dan Idris punya anak namanya Muhammad Asy-Syafi'i. Jadi Al-Imam Syafi'i bin Idris, Muhammad bin Idris, Ibn Abbas, Ibn Utsman, Ibn Syafi', Ibn Sa'id, Ibn Ubaid, Ibn Abdi Yazid, Ibn Hashim, Ibn Al-Muttalib, Ibn Abdi Manaf. Nah, sementara Abdul Manaf punya anak lain yang bernama Hashim. Nah, ini yang disebut Bani Hashim, datuknya Bani Hashim. Hashim punya anak Abdul Muttalib. Nah, ini Abdul Muttalib ini kakek Nabi. Nah, Abdul Muttalib punya anak Abdullah. Abdullah punya anak Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kita lihat inilah nasab Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi dengan demikian berarti Imam Syafi'i itu dari Bani Muttalibi atau Matlabi. Jadi Muttalibiyun nasab, dan beliau termasuk Quraisy. Nah, kemudian selanjutnya mari kita lihat guru-guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini cinta ilmu dan belajar tidak dari satu guru. Di mana ada ulama istiqamah berakhlak mulia, beliau tidak segan-segan untuk menimba ilmunya. Karena itu beliau nuntut ilmu di Mekah. Beliau juga nuntut ilmu di Madinah. Beliau juga nuntut ilmu di Yaman. Beliau juga nuntut ilmu di Irak. Nah, siapa guru-guru Imam Syafi'i di Mekah? Yang pertama adalah Muslim ibn Khalid al-Qurashi az-Zanji
Ini yang wafat tahun 179 Hijriyah. Kemudian di Mekah masih ada lagi gurunya Sufyan ibn Uyainah. Ini Sufyan ibn Uyainah ini ulama besar. Ini bukan sembarang ulama, saudara. Ini ulama yang betul-betul istiqamah dan termasuk min salafil ummah. Kemudian ada lagi Sa'id ibn Salim al-Gidah atau al-Gaddah. Ini juga guru Imam Syafi'i. Masih ada lagi Daud bin Abdurrahman al-Attar. Ini juga guru Imam Syafi'i di Mekah. Kemudian masih ada Abdul Hamid ibn Abdul Aziz ibn Abi Zawad. Nah kemudian untuk yang di Madinah, guru Imam Syafi'i yang pertama adalah Al-Imam Malik bin Anas bin Malik yang wafat tahun 197 Hijriyah. Jadi saudara, Imam Syafi'i ini termasuk salaf. Dan guru-gurunya juga ulama salaf. Nah kalau ada orang sekarang ini mengaku-ngaku mengikuti salaf, tapi tidak menghormati mazhab Imam Syafi'i, di mana Imam Syafi'i sebagai imam besar di dalamnya, maka ini salaf palsu, saudara. Nah kemudian mari kita lihat guru Imam Syafi'i di Madinah masih ada Ibrahim ibn Sa'ad al-Ansari. Kemudian masih ada Abdul Aziz bin Muhammad ad-Darawardi. Kemudian masih ada Ibrahim bin Abi Yahya al-Usami al-Mu'tazili. Nah ini menarik. Imam Syafi'i punya guru, saudara, ada yang Mu'tazili juga. Imam Syafi'i ini demen, senang untuk menuntut ilmu. Jadi dari ulama yang begini, ulama yang begitu, ulama-ulama yang pemikirannya berbeda-beda, beliau pelajari, beliau tuntut ilmu. Nah kemudian mari kita lihat guru-guru Imam Syafi'i di Yaman, saudara. Ya masih ada Muhammad ibn Sa'id ibn Abi Fudaik. Kemudian masih ada Abdullah bin Nafi' as-Sa'ir. Inilah guru-guru Imam Syafi'i di Madinah. Sedangkan di Yaman ada Mutrid bin Mazin, ada Hisam bin Yusuf Godi Son'a yang wafat tahun 197. Kemudian masih ada Amr ibn Abi Salamah. Ini sahabatnya Auza'i. Auza'i itu punya madhab sendiri. Jadi Imam Syafi'i punya guru pendiri-pendiri madhab. Madhab Maliki pendirinya Imam Malik, guru Imam Syafi'i. Kemudian Al-Imam Auza'i punya madhab sendiri. Sahabat Imam Auza'i yang mengikuti pendapat Imam Auza'i juga menjadi gurunya Imam Syafi'i. Kemudian saudara, masih ada lagi Yahya ibn Hasan Sahibul Laits. Ini madhab Laithi. Ternyata madhab Laithi pun sahabat ulama besarnya juga menjadi guru Imam Syafi'i. Kemudian di Irak masih ada Waqi'. Ini guru daripada Imam Syafi'i yang mengamanatkan kepada Imam Syafi'i. Waqi' ini pernah pesan sama Imam Syafi'i. Beliau katakan, ingat ya Syafi'i, innal ilma nurun fala tudfi'u bil maksiyah. Ingat hai Syafi'i, ingat bahwa ilmu itu adalah cahaya, jangan kau padamkan dengan maksiat. Ini pesan Waqi' kepada Imam Syafi'i, saudara. Nah kemudian masih ada Hamad ibn Usama al-Kufi. Masih ada lagi Ismail ibn Ulayya al-Basri. Masih ada lagi Abdul Wahhab bin Abdul Majid al-Basri. Kemudian masih ada lagi Muhammad ibn Hasan as-Syaibani, sahib Abi Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Zahaba Abu Hanifah wa ja'a Syafi'i. Imam Abu Hanifah pergi, Imam Syafi'i datang, saudara. Jadi Imam Syafi'i nggak sempat belajar dengan Imam Abu Hanifah, tapi ada sahabat setia Imam Abu Hanifah yang menjadi guru Imam Syafi'i, yaitu Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Nah ini jadi biar kita tahu, guru-guru Imam Syafi'i bukan ulama sembarangan. Ini ulama salaf semua, saudara. Walaupun mereka berbeda-beda pemikiran, berbeda-beda madhab mereka punya, tapi tetap Imam Syafi'i belajar kepada mereka semua. Makanya Imam Syafi'i ini dikenal sebagai ulama yang menyatukan metodologi ahlul hadis dan ahlul ra'yi, saudara. Ahlul hadis dengan ahlul ra'yi ketika itu nggak pernah akur.
Bahkan ada yang saling menyesatkan, saudara. Nah, Imam Syafi'i belajar kepada ahlul hadis, belajar kepada ahlul ra'yi, menggabungkan dua metode yang akhirnya menjadi madhab Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Nah, sekarang mari kita lihat murid-murid Imam Syafi'i, saudara. Talamid Imam Syafi'i punya murid banyak, tidak terhitung. Nah, antara lain yang menjadi ulama-ulama besar, ada yang di Mekah, ada yang di Baghdad, ada yang di Mesir, saudara. Nah, yang di Mekah, murid daripada Imam Syafi'i diantaranya Al-Imam Abu Bakar Abdullah Ibn Zubair Al-Asadi Al-Humaidi. Ini wafat tahun 219 Hijriah. Kemudian masih ada Abdul Walid Musa bin Abil Jarud. Kemudian masih ada lagi Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad Al-Abbasi yang wafat tahun 237 Hijriah. Kemudian di Baghdad ada Abu Thawr Ibrahim ibn Khalid Al-Kalbi. Kemudian masih ada lagi Abu Ali Al-Husain ibn Ali Al-Qarabisi. Al-Qarabisi ini ulama besar dari kalangan madhab Imam Syafi'i. Kemudian di Baghdad, saudara, ini murid Imam Syafi'i di Baghdad. Nanti kita lihat di antaranya masih ada, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal. Ternyata Imam Ahmad ibn Hanbal itu juga termasuk daripada murid Al-Imam Asy-Syafi'i. Hanya saja Imam Ahmad ibn Hanbal tidak mengembangkan madhab Syafi'i, tapi beliau memiliki madhab sendiri, yaitu yang kita kenal dengan madhab Hambali. Masih ada Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani. Kemudian masih ada Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yang tadi kita sebutkan. Adapun di Mesir ada Harmalah bin Yahya. Kemudian masih ada Abu Yaqub Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti Al-Qurashi. Ini imam besar dalam madhab Syafi'i, saudara. Ini diantara yang menulis ringkasan daripada fikih Imam Syafi'i yang beliau tulis apa-apa yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Kemudian masih ada Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzanni. Ini juga ulama besar dari murid Imam Syafi'i. Kemudian masih ada Ar-Rabi ibn Sulaiman Al-Muradi. Ini yang menulis kitab yang Imam Syafi'i diktekan. Dia tulis itu apa yang didiktekan oleh Imam Syafi'i dan jadilah kitab Sebetulnya Al-Buwaiti juga menulis, cuma bedanya kalau Ar-Rabi ibn Sulaiman Al-Muradi itu menulis semuanya tanpa diringkas, saudara. Sedangkan Imam Buwaiti yang ditulis cuma poin-poin pentingnya saja. Nah, makanya disebut Mukhtasar Al-Buwaiti. Nah, kemudian Imam Muzanni begitu juga, yang ditulis cuma poin-poin penting saja. Makanya disebut Mukhtasar Al-Muzanni. Sebetulnya Mukhtasar Muzanni dengan Mukhtasar Buwaiti adalah ringkasan pelajaran yang diucapkan, disampaikan oleh Imam Syafi'i, yang ditulis itu ringkasan oleh kedua muridnya tadi, saudara. Sedangkan Ar-Rabi ibn Sulaiman, dia tidak meringkas. Semua apa yang diucapkan Imam Syafi'i dia tulis, saudara. Jadilah kitab Nah, kemudian masih ada Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Jizi. Namanya sama, binnya juga sama. Cuman ujungnya berbeda. Yang satu Al-Muradi, yang satu Al-Jizi. Nah, kemudian masih ada seorang perempuan, ulama wanita yang menjadi murid Imam Syafi'i, yaitu Ukhtul Muzanni. Jadi Imam Muzanni belajar kepada Imam Syafi'i dengan saudara perempuannya. Dua-duanya ada kakak jadi ulama, saudara. Dua-duanya meriwayatkan daripada mazhab Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i ini sampai kepada kita bukan tidak ada sanad. Sanadnya jelas. Ini bukan sembarangan mazhab, saudara. Ini mazhab yang di dalamnya ada segudang ulama yang kalau kita tulis namanya satu persatu bisa menghasilkan ratusan kitab, saudara. Cuma tulis namanya doang bisa ratusan kitab. Itu kalau kita mau tahu ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan hampir semuanya mengikuti daripada akidah Asy'ariyah. Ada sebagian yang ikut Maturidiyah, saudara. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan di sini kalau kita mau kenal A'immah Asy-Syafi'iyah. Ini A'immah Asy-Syafi'iyah
sayang, saya punya laptop, belum siap untuk dipakai pelajaran. Nah, ini laptop yang saya pinjam, kelihatannya ada beberapa tulisan yang dia tidak comfortable. Nah, makanya itu sebetulnya yang di sebelah kanan itu tulisan-tulisan tahun itu. Itu yang sebelah kanan, itu tulisan-tulisan tahun. Dari tahun 200 sampai tahun 300, dari tahun 300 sampai tahun 400, dari tahun 400 sampai tahun 500, dan seterusnya. Nah, kita mulai angkatan pertama, imam-imam madhab Syafi'i yang mengikuti pendapat Al-Qadim. Pertama adalah Imam Ahmad. Makanya jangan kaget kalau madhab Hambali pendapatnya sama dengan pendapat Qadim Imam Syafi'i, saudara. Jangan kaget. Jadi pendapat-pendapat yang di madhab Imam Ahmad banyak mirip dengan pendapat madhab Syafi'i yang Qadim, saudara. Kenapa? Karena Imam Ahmad murid Imam Syafi'i pada saat Imam Syafi'i di Baghdad, pada saat pendapatnya masih mengikuti pemikiran qadim, bukan pemikiran jadid. Kemudian yang berikutnya, saudara, di situ ada, ini semua nama hilang ini, saudara, yang atas. Nah, kemudian masih ada Al-Imam Ar-Rabi, masih ada Al-Imam Al-Buaiti yang tadi saya sudah sebutkan, masih ada Al-Imam Al-Muzanni. Itu angkatan pertama yang tadi kita sebutkan. Sekarang angkatan kedua, yang mujtahid. Itu diantaranya kita lihat ada Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari sahib tafsir, itu mazhabnya Syafi'i, saudara. Kemudian masih ada yaitu Abu Zar'ah, masih ada Abu Hatim, masih ada Abu Awana. Ini ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Sayang sekali, ini tulisan semua lari ini, saudara. Ini saya sudah buat, saudara. Tapi ini bukan untuk pengajian umum. Ini hanya untuk pengajian khusus. Yang ikut pengajian khusus ini semua punya, saudara. Nah, ini di sini kita lihat imam-imam angkatan pertama dalam mazhab Imam Syafi'i. Pertama Imam Ahmad, kedua Al-Imam Al-Qarabisi, ketiga Al-Imam Za'farani, keempat Al-Imam Ibnu Ruwahih, kemudian kelima Al-Imam Al-Humaidi, keenam, saudara, yaitu Al-Imam Al-Buaiti, ketujuh Al-Imam Al-Muzanni, kedelapan Al-Imam Ar-Rabi.